Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sebastian Sitorus dengan NPM 21153-10100 dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Semara Sebayan. Materi yang akan saya bawakan berjudul Keputusan Kelompok dan Konsensus. Keputusan kelompok dan konsensus. Keputusan kelompok adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolaboratif oleh sekelompok orang, sedangkan konsensus merupakan kesepakatan yang dicapai oleh semua anggota kelompok setelah melalui proses dan diskusi dan pertimbangan. Dalam konteks sosial, kelompok dapat terbentuk berdasarkan berbagai faktor seperti minat, nilai, atau tujuan bersama. Kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal memiliki struktur yang jelas, aturan, dan tujuan tertentu, seperti organisasi atau tim kerja. Yang kedua, kelompok informal. Terbentuk secara alami tanpa struktur yang jelas, seperti teman atau komunitas hobi. Konsensus adalah kesepakatan yang dicapai oleh semua anggota kelompok setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan. Dalam konsensus, semua pihak berusaha untuk menemukan titik temu dan mengakomodasi pendapat yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama. Proses ini penting dalam pengambilan keputusan kelompok karena meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki, mengurangi kemungkinan konflik di masa depan, memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih diterima oleh semua anggota. Komponen yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah organisasi internal, misalnya pembiayaan, personalia, peralatan lengkap, teknik, dan sebagainya. Biasanya faktor-faktor ini ditemukan dalam suatu organisasi untuk membuat pilihan dalam organisasi. Yang kedua, organisasi eksternal seperti faktor sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Fakta bahwa faktor ini berada di luar organisasi, ketersediaan informasi yang dibutuhkan, berapa banyak data yang tersedia, dan berapa akurat dan lengkap informasi yang diperoleh untuk membuat keputusan yang paling efektif. Tahapan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuan. Yang kedua, pemahaman dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, pemilihan kriteria keputusan. Yang keempat, generasi alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pemilihan alternatif. Yang ketujuh, implementasi keputusan. Dan yang kedelapan, evaluasi dan pembelajaran. Ada beberapa praktik model dalam demokrasi konsensus. Yang pertama itu demokrasi konsensus, yang kedua demokrasi liberatif, yang ketiga demokrasi substansial, yang keempat demokrasi prosedural, yang kelima demokrasi liberal. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.